Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguh-sungguhnya. Sudahkah kita seperti itu? Belum. Harus kita akui bersama. Kita belum seperti Rasulullah SAW, kita belum seperti para sahabat, kita belum seperti para ulama. Tetapi kita harus memproses seperti itu. Masalah keberhasilan semuanya ada di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Man jada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah kita akan mampu menempuh jalan takwa. Sekalipun takwanya tidak sebagaimana Rasulullah SAW, itu takwanya itu 100% lah kalau di persentase. Mungkin kita mah takwanya 0, sekian persen, tapi dalam takwa itu. Amin ya rabbal. Kualitasnya beda, Pak. Takwanya sih takwa tapi beda kualitas dengan para sahabat. Nah, jadi ciri orang bertakwa sangat perhatian terhadap sholat. Wa yuqimunas sholat. Dia mau mendirikan sholat. Gak mungkin orang akan mau mendirikan sholat kalau dia gak perhatian terhadap sholat. Maka orang bertakwa jangankan mendengarkan adzan, sebelum adzan pun dia sudah siap untuk sholat. Pas dengar adzan dia sudah siap. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita masih di tempat kerjaan. Ya mungkin kalau yang masih kerjanya itu darurat, semoga Allah mengampuni. Tapi kalau orang yang gak ada kerjaan, cuma nyedot rokok doang, bisa berhenti dulu Pak? Bisa nggak? Saya juga sama kadang-kadang dulu bro, sekarang mah enggak. Ya berhenti dulu, bisa. Aduh, saya 500 perak dulu. Tidak kayak ditului, kena makan mana? Kalau mau iya mah ngarakuan itu ayah pada melang. Mending ngarok mah ayah pada melang. Gitu mau rencana banyak resepnya. Iya mah teu ngarok ngahulung, ngajab adzan teh salat. Astagfirullahaladzim. Ciri yang kedua, sudahkah ada dalam diri kita? Semoga. Tapi tercekap semoga, Pak. Semoga hari ikhtiar itu, semoga Bapak jadi orang soleh, tapi ngajimu, ikhtiarmu, ya enggak mungkin. Mudah-mudahan jadi orang yang kaya raya, pada melan bobo, tidur, kerja gak mau, ya enggak mungkin. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, sambil kita berikhtiar. Kita kumpul di sini sekarang kan target kita sebetulnya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kita bukan hanya kumpul-kumpul begini. Datang ke sini tekad kita dari rumah bagaimana supaya iman saya menjadi lebih kuat, takwa saya semakin lebih kuat itu. Maka harus dapat. Dari materi-materi para ustadz, para kiai di sini, yang paling utama adalah para kiai di sini, kita harus dapat ilmunya dari mereka. Kita harus terus belajar, saya masih belajar sama kiai di sana. Terus bagaimana supaya ilmu itu terus masuk sehingga menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Karena tidak akan kuat orang yang tidak memiliki ilmu. Sebab keyakinan itu kan khabar yakin tambah dengan ilmu ya beda. Nanti kalau cuma khabar, kalau dengan ilmu kita lebih yakin lagi. Lebih kuat keyakinan. Nah, wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu sangat perhatian. Sebelum adzan tiba dia sudah mempersiapkan diri. Bahkan tadi saya bahas di orang bertakwa dia tidak mau batal wudu karena kesehariannya menunggu sholat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang nggak pernah batal wudu. Makanya orang bertakwa maka punten badai bobos oge mikir heula. Batal wudu teh pas saya keur orang bertakwa. Beda deui jeung urang. Depan tadi teh dangu adzan ge hare-hare. Rek dakdit dut di mana kapan saja. Hareupeun pamajikan na irungna kajeun teuing. Orang bertakwa tidak seperti itu. Mau seperti itu saja buang hajat, buang angin itu dia mas mikir. Saya harus siap wudu lagi. Saya harus keluar angin, membuang hajat, saya harus wudu lagi. Kenapa? Saya harus mempersiapkan diri untuk menyambut sholat.
Rasulullah SAW tara batal, nggak pernah batal. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang nggak pernah batal wudhu. Karena ingat selalu dengan sholat. Dan nggak mungkin orang ingat wudhu tapi nggak mau sholat, ada nggak? Saya mau suka wudhu tapi sholat matara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya Pak. Atau rajin sholat tanpa wudhu. Begitu. Lihat. Perhatian orang bertakwa terhadap sholat, akhirnya segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat sangat dijaga. Akhirnya orang bertakwa sangat menjaga kebersihan. Kenapa? Karena sholat harus suci dari hadas dan najis. Lihat, bukan hanya dalam sholat orang bertakwa itu bersihnya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia akan selalu bersih. Makanya kebersihan sebagian dari iman. Lihat. Kenapa orang bertakwa selalu bersih? Kan nungguan sholat. Bahkan mungkin orang bertakwa tidak mencukupkan dirinya dengan sholat yang 5 waktu. Dia akan tambah dengan sholat yang lainnya. Ini ciri orang yang bertakwa. Poinnya adalah yang kedua nih. Ciri orang bertakwa, dia mendirikan sholat. Yang pertama, orang bertakwa bisa melaksanakan sholat karena penuh perhatian terhadap sholat. Kalau orang yang lalai gak mungkin perhatian. Makanya orang lalai itu sangat diancam. Sholat ya sholat tapi lalai diancam dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musalli. Celakalah neraka wail bagi orang yang sholat. Jadi nggak semua sholat itu orang dijamin masuk surga. Berbeda dengan sholatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa satu kali sholat Allah hargai. Tapi ada yang sholat tapi bukan dasarnya takwa, bahkan dasarnya malas. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Maaf Pak, kalau orang sudah dengar adzan lalai, pasti dalam sholatnya. Kadangnya adzan acan bari gigireun masjid. Terlalu. Kalau dulu Bapak pernah dengar cerita sejarah Uwais Al-Qarni. Beliau itu tabi'in terbaik kan begitu ya dalam sejarah. Uwais Al-Qarni. Gimana ceritanya? Dia masuk Islam. Cerita Uwais Al-Qarni. Bilal adzan radhiyallahu anhu di kota Mekah di Masjid Nabawi. Uwais Al-Qarni mau sholat, gimana cara? Sok kadangu Pak, sok kadangu maunah ya Pak. Masya Allah. Karena orang sudah benar-benar pengen sholat, Allah bantu. Dia sudah masuk zuhur. Kalau Bilal lagi adzan dia bisa mendengar. Padahal Uwais Al-Qarni di mana hidupnya di daerah Yaman. Bilal di Madinah, di Makkah, di Madinah. Uwais Al-Qarni penuh perhatian terhadap sholat. Walaupun jauh dari Masjid Nabawi. Suara adzan itu didengarkan. Saking bersungguh-sungguhnya ingin sholat, Allah berikan kemudahan untuk mendengar suara Bilal yang adzan di kota Madinah. Silakan dicari sejarah tentang Uwais Al-Qarni. Setelah mendengar adzan, ambil air sholat. Jauh dari Masjid Nabawi. Jauh dari masjid Yaman, kan penguasanya juga bukan penguasa muslim. Tapi beliau tetap sholat. Mau dibunuh waktu sholat sama tentara rajanya, dia tetap sholat aja, santai sholat terus. La haula. Kita mah dekat dari masjid gak kedengaran. Uwais Al-Qarni jauh Yaman ke Madinah ke Yaman, seberapa ratus kilo, berapa ratus. Tapi karena kesungguhan menjaga sholatnya, sampai Allah bantu mudahkan mendengar suara adzan sudah masuk waktu. Sampai satu ketika Uwais Al-Qarni mau ketemu Rasulullah. Makanya kenapa disebut tabi'in? Kan ada definisi ya. Definisi sahabat adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia beriman. Syaratnya beriman. Walaupun hidup bersama Rasulullah, tapi kalau nggak beriman, contohnya siapa? Pamannya Abu Lahab. Sebut sahabat gak?
Enggak, karena enggak beriman bahkan memusuhi Abu Jahal. Disebut sahabat enggak, karena memusuhi enggak beriman. Yang disebut sahabat definisinya adalah sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu, bertatap wajah. Dia beriman sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat. Baru dikatakan sahabat. Kalau tabi'in itu orang yang beriman kepada Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Uwais Al-Qarni walaupun sejaman dengan Rasulullah SAW, itu dikatakan tabi'in terbaik. Kenapa? Karena nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, cuma bertemu dengan para sahabat. Tabi'in itu bertemunya dengan para sahabat. Suatu ketika Uwais Al-Qarni mau ketemu Rasulullah, berangkat dari Yaman ke Madinah. Qadarullah, Allah takdirkan sampai keledainya mati karena perjalanannya cukup jauh. Sampai di Madinah beliau tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah sedang berangkat ke medan perang. Dia sama sahabat yang lain. Pulang lagi nggak berhasil. Tapi tabi'in terbaik, lihat menjaga sholatnya jauh dari masjid, gak kedengaran adzan, berusaha sedemikian rupa menjaga sholat. Inilah orang bertakwa, terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Uwais Al-Qarni menjaga sholatnya luar biasa. Kita pakai toa yang adzannya bagus tadi, suaranya kenceng, gak kedengaran. Kebalikan dari Uwais Al-Qarni. Semoga Allah mengampuni kita. Yang sudah mampu menjaga sholat, alhamdulillah, pertahankan. Semoga Allah berikan keistimewaan. Yang belum masih kadang-kadang, ada tuh kadang-kadang dijawab, kadang-kadang kita main-main aja perasaan, bukan panggilan yang amat sangat dahsyat. Padahal doanya sudah sering kita, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Panggilan yang amat sangat agung, amat sangat sempurna. Kadang-kadang kita hari-hari cuek, nggak menjawab, bahkan nggak doa setelah. Terus adanya udah aja. Ada cerita, saya punya guru, sekarang usianya mungkin udah 80 tahun. Beliau cukup bagus menjaga sholatnya. Sholat tuh pengennya di masjid aja, harus berjamaah. Beliau begitu. Beda dengan kita, capek seketik di rumah aja gitu banyak. Untung nggak disuruh pakai mukena. Gimana Pak? Pakai lipstik dulu ya sholat. Aduh, itu saya Pak, banyak di rumah, astagfirullahaladzim. Suatu ketika guru saya itu bepergian, safar, perjalanan jauh, naik bis Pak. Datang, ini cerita beliau sama saya. Datang waktu sholat, beliau gelisah. Mau sholat gimana, mau berhenti supir gimana, tapi saking menjaga sholat. Gimana? Apa yang terjadi Pak? Allah takdirkan ban bestek kempes di harapan masjid. Allah, pertolongan Allah. Kalau orang sudah mau menjaga sholat, langsung beliau turun sholat di situ. Walaupun kosong, tapi di masjid di awal waktu. Ini orang yang menjaga. Luar biasa. Allah bantu. Beda dengan kita, walaupun dekat masjid, bahkan ada hadis dalam kitab Taqiyul Qaul ya. Untuk orang tetangganya masjid tuh gak sah sholatnya di rumah, harus di masjid. Aduh, ini kita malu sama Abdullah ibnu Umi Maktum ya. Ketika minta izin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya buta. Ada uzur gak buat saya sholat di rumah saja? Pak, kita yang bonconong begini mau minta izin. Apa kata Rasulullah? Oh ya boleh. Pas panggil lagi. Apakah kamu masih mendengar suara Anda? Oh masih. Sholat di masjid. Disuruh di masjid Pak. Buta. Kita buta Pak. Mau buta astagfirullah. Tapi sholat susah di masjid astagfirullah. Ini Pak, ciri. Apa yang dilakukan Allah ibnu Umi Maktum? Dia mengikuti instruksi Rasulullah.
Beliau radhiyallahu anhu salat di masjid. Sampai kudu kakarayan. Urang bonconok sagala ketinggalin kali duit mah hejo wae pan-pannya. Semangat ke masjid mah jadi siga nu lolo. Di rumah aja. Astagfirullahaladzim.